What's up guys, berjumpa lagi dengan saya Alfredo Gustiawan Tarigan. Oke, kan pasti bingung nih kenapa gue make kalung-kalung nih ya kan. Dan ternyata kalung-kalung ini adalah berupa medali. Oke, di sini saya akan berwawancara dengan seorang atlet yang merasakan asam manis pahitnya ke dunia olahraga. Atlet ini bisa dibilang atlet serba bisa, semua sudah pernah dialaminya. Dan atlet ini termasuk membanggakan orang Tanah Karo karena atlet ini adalah asli orang Karo yang bermarga Tarigan. Ini medali pencaksilat kalau tidak salah ya. Ini pencaksilat. Ada lagi apa nih? Kejuaraan Pomnas. Siap Pomnas, kejuaraan nasional. Ada medali kejuaraan nasional petangki. Dan banyak lagi. Ini belum saya tampakkan yang medali-medali yang sebelumnya seperti atlet tinju, lari, sepak bola, mulai dari parkour. Banyak. Oke, ini mana ya medali praponnya? Ini Federasi Olahraga Petang. Ini Dies Natalis Unesa, Universitas Surabaya kalau tidak salah ya. Baru ini kejuaraan nasional petangki Jawa Timur. Dan ini nih boy, emas, medali emas boy. Kita lihat aparaku babak kualifikasi PON 2019 petangki 26 sampai 31 Agustus 2019 Jakarta Barat DKI Jakarta, satu medali emas. Selanjutnya ini apa nih? Ini babak kualifikasi PON juga, dia mendapatkan perak. Dan ada lagi nih emas juga, babak kualifikasi PON 2019 juga. Dan ada Pomnas Sulawesi dan masih banyak lagi. Dan ini apa nih? Ini kejurnas antar perguruan tinggi se-Indonesia. Oke, kita perkenalkan diri dulu sama orang yang luar biasa. Siapa bang namanya? Nama saya Puma. Marganya marga apa? Harga saya Tarigan. Wis, Tarigan sama kayak saya. Kalau kalian penasaran, kami sebetulnya orang adik. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Pumareka Tarigan. Mungkin sebagian orang udah tahu nih siapa Pumareka Tarigan, sebagian nggak tahu. Kita akan bahas di video kali ini. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih kehidupan Bang Pumareka sebelum sampai sekarang ini? Masa lalu abang itu gimana sih? Masa lalu saya itu ya begitu. Ya, saya tahu kalau kami dulu sama-sama dari kampung ya. Jadi masa lalu saya itu, saya sangat suka dengan olahraga. Saya banyak memasuki klub, mulai dari bola voli, atletik, tinju, silat. Tapi semuanya saya gagal untuk go nasional. Tetapi akhirnya saya ketemu dengan olahraga petangki, olahraga baru dari Prancis. Ini bermainnya asik, tidak ada adu fisik seperti tinju ataupun silat. Dan ini adalah olahraga yang saat ini saya geluti. Oh, ini yang bang yang dinamakan petangki mungkin. Coba ditampakkan bajunya bang. Nah, ini baju doang. Oh, ini baju doang. Tapi ada bawa kualifikasi PON. Tapi bicara tentang olahraga nih bang, olahraga abang ini kan mungkin banyak yang tidak tahu. Gimana sih bang, menurut abang olahraga abang ini apakah menjamin masa depan abang atau tidak? Kalau dikategorikan menjamin masa depan, itu tidak ada yang pasti ya. Yes. Itu yang pertama harus kita ketahui. Yang pasti itu hanya Tuhan ya, itu ya, Tuhan yang pasti. Tetapi kalau kita berbicara tentang apa yang kita geluti, menurut saya tidak ada yang pasti. Tapi kita harus yakin bahwasanya dengan olahraga ataupun apapun yang saat ini kita tekuni, kita lakukan yang terbaik dan berharap hasil yang terbaik dari Tuhan. Yes. Itulah saat ini prinsip yang saya pegang. Oke, ini bang, abang kan udah banyak mengikuti olahraga-olahraga. Mulai dari saya tahu abang dari atlet sepak bola, futsal, pencaksilat, tinju, lari, semua abang ikuti. Apa sih yang membuat motivasi abang makanya
ingin melewati ya proses-proses itu, banyak orang kan udahlah mungkin ya di sini jalanku udah berhenti aja aku, tapi abang enggak, abang mencoba terus mencoba. Apa yang membuat abang termotivasi? Ya itu sebenarnya pertanyaan sulit bagi saya, cuman saya akan mencoba jawab. Yang pasti saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah menyerah akan apa yang saya ingin gapai. Ya walaupun di salah satu olahraga ataupun banyak olahraga yang saya tekuni, saya nggak pernah main-main. Saya lakukan yang terbaik. Ketika latihan dibilang 4 jam, 2 jam, 3 jam, saya akan lakukan yang terbaik. Dan latihan saya itu nggak pernah main-main. Saya serius. Tetapi ketika hasilnya ataupun impactnya itu kurang bagi saya akan belajar lagi. Belajarnya seperti apa? Saya lihat peluang saya di saat ini di olahraga. Contohnya nih, saya bermain di tinju. Saya bermain di tinju 2 tahun. Saya pelajari, saya usaha, saya latihan tekun. Tapi saya lihat ketika saya sudah 2 tahun, peluang saya lihat tidak besar di tinju ini. Karena apa? Karena saya mulai main tinju itu 2016 saya bermain tinju semester 4. 2018 saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Saya lihat saingan saya kuat-kuat. Dia dari SMP udah main tinju. Nah, sedangkan saya semester 4 baru saya main tinju. Ya, tapi itu pun saya tekuni, bukan saya main-main. Saya sudah masuk kecamatan, saya sudah dapat binaan KONI kecamatan. Bukan saya main-main di latihan tinju. Saya juara, tapi tingkat kecamatan. Nah, sekarang kan permasalahannya adalah kita seorang atlet apakah pengen juara ataupun atlet kecamatan? Pasti enggak kan? Pasti target kita itu pasti go nasional. Kalau bisa internasional. Nah, itulah harapan saya sehingga apapun yang saya geluti, olahraga apapun yang saya pegang, saya nggak pernah main-main. Dan ketika saya ada usaha, saya lihat hasilnya kurang maksimal, saya akan tinggalkan dan cari yang baru. Karena saya yakin dan percaya. Sama siapa? Sama Tuhan. Pasti dia kasih jalan. Dan ini adalah jawabannya. Tetap. Oke nih bang, selanjutnya pesan abang untuk penonton apa nih bang? Ya, pesan untuk kita semua pecinta olahraga ataupun ya pengusaha ataupun apapun itu yang kita geluti saat ini, percayalah, kita kalah kalau kita menyerah. Tidak ada kata gagal di dalam hidup. Karena Tuhan menciptakan orang itu menjadi sukses. Kesuksesan itu berasal dari kita sendiri. Ketika kita menyerah, ya kita akan gagal. Tetapi ketika kegagalan datang, tetapi kita tidak menyerah, nah itu adalah kemenangan kita. Itu kemenangan kita. Jadi, kalau teman-teman saat ini sedang banyak mengalami kegagalan, kekalahan, ataupun bangkrut, apapun itu namanya, jangan pernah nyerah. Karena apa? Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, itu sekian dari kami berdua. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih atas wadah. Iya.